Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsyatur Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan dari Jawa Timur. Nah, di Provinsi Jawa Timur banyak sekali hal unik dari seni dan kebudayaan yang mereka miliki. Nah, kesenian di daerah Jawa Timur memiliki ciri khas tersendiri, seperti kebiasaan-kebiasaan adat istiadatnya. Contohnya adalah lundruk. Nah, lundruk adalah kesenian Jawa Timur yang cukup terkenal, semacam seni panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki. Nah, lundruk diambil dari cerita kehidupan sehari rakyat jelata dan dibumbui dengan humor dan kritik sosial disertai tari remo dan parikan. Nah, meski keberadaannya semakin dikalahkan dengan modernisasi, namun kelompok tradisional lundruk saat ini masih bisa kita jumpai di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Nah, rumah joglo dikenal sebagai rumah adat yang berasal dari Jawa Timur. Bentuknya yang limas serta atapnya yang megah sangat dikenal baik oleh masyarakat. Kata joglo sendiri diambil dari bentuk atapnya yang besar dengan bentuk seperti sebuah gunung. Nah, rumah joglo Jawa Timur ini hampir sama dengan joglo Jawa Tengah yang masih terpengaruh oleh agama Islam, Hindu, dan Buddha yang menjadi satu pada bangunan tersebut. Nah, pada awalnya, rumah joglo ini kebanyakan hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan. Rumah ini dibangun untuk memperlihatkan status sosial masyarakat, dengan tujuan mereka bisa menerima tamu dengan jumlah yang banyak. Tetapi, zaman sekarang, rumah joglo ditetapkan sebagai ikon rumah adat Jawa Timur yang bisa dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Nah, rumah adat Jawa Timur joglo ini mempunyai hal unik tersendiri yang menjadi pembeda dari rumah adat yang lain. Contoh salah satunya yaitu bahan utama untuk membuat rumah ini didominasi oleh kayu jati. Selain itu, juga rumah adat Jawa Timur ini memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu ada rumah joglo Sinom, rumah joglo Pangrawit, dan rumah joglo Hegeng. Nah, pakaian adat Jawa Timur mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Nah, yang pertama ada pesean Madura. Pakaian adat Jawa Timur dari Madura ini sangat familiar dan diingat oleh masyarakat pada umumnya. Pakaian ini memiliki dua wujud, yaitu luaran baju berwarna hitam dan baju dalamnya kaos belang yang berwarna merah putih atau merah hitam. Dan celananya longgar serta panjang sampai mata kaki. Nah, pakaian yang satu ini sudah lumayan terkenal secara nasional, bahkan mancanegara. Berbeda dengan zaman dulu yang memakai pakaian ini hanya masyarakat Madura. Sekarang masyarakat Jawa Timur banyak yang memakainya. Hingga akhirnya pakaian ini paten sebagai pakaian adat Jawa Timur. Nah, zaman dulu baju ini dibuat dari bahan kain Cina, tetapi saat ini bahannya sudah dimodifikasi memakai bahan tetoran yang dibuat sendiri oleh masyarakat Madura. Nah, yang kedua ada pakaian mantenan. Nah, nama pakaian ini sama seperti artinya, yaitu pernikahan adat di Jawa Timur. Pakaian mantenan ini digunakan saat kedua mempelai melakukan acara pernikahan dengan tata cara adat istiadat Jawa Timur. Pakaian mantenan sangat banyak kalian temui dan banyak dipakai di berbagai tempat di Jawa Timur. Nah, jenis pakaian ini juga selalu dilengkapi dengan aksesoris lain seperti odeng, kain, selempang, arloji, rantai, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pakaian cap dan ning Surabaya. Nah, pakaian adat cap dan ning Jawa Timur ini berasal dari kota Surabaya. Hampir setiap tahun, biasanya selalu diadakan ajang lomba pemilihan bujang dan gadis yang bernama kontes cap dan ning. Nah, dalam lomba tersebut, para bujang dan gadis biasanya memakai pakaian khas dari Surabaya tersebut. Nah, pakaian adat ini sempat tenar pada masanya dulu dan hingga saat ini juga
masih kerap digunakan dalam acara-acara besar, di kantor, dan di kediaman wali kota atau di balai kota. Yang keempat ada baju odeng santapan. Nah, odeng santapan ini adalah sebuah pakaian perlengkapan, yaitu berupa peci atau kupluk yang didesain dengan batik yang ciri khas Jawa Timur. Odeng ini dikenakan oleh laki-laki pada bagian kepala. Desain odeng ini biasanya dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan motif batik yang terkenal seperti motif batik Telaga Biru yang masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan storjoan. Peci atau kupluk odeng santapan ini bentuknya segitiga dan ukurannya bisa dirubah dan disesuaikan dengan lingkar kepala setiap orang. Nah, yang kelima ada odeng tapogan. Bentuk dari odeng tapogan ini mirip dengan odeng santapan. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya, yaitu odeng tabogan ini banyak digunakan oleh laki-laki ketimbang perempuan. Beberapa bagian dari odeng tabogan ini mempunyai ciri khas tersendiri seperti ada bunga yang memiliki hiasan cantik pada bagian depan. Ada juga soga yang menjadi pengganti kalau bunga tersebut tidak ada. Yang keenam ada saring bahan. Nah, saring bahan merupakan salah satu pakaian adat di Jawa Timur yang banyak digunakan. Berdasarkan namanya, saring bahan disusun dari bahan kain. Kain yang dipakai biasanya yaitu kain sutra. Dan pada bagian pelekat saring bahan ini menggunakan material katun. Tentunya kain berkualitas tinggi dan nyaman untuk digunakan. Saring bahan ini biasanya berwarna yang beraneka ragam. Warna yang dipilih merupakan warna-warna yang mencolok. Contohnya warna kuning keemasan. Saring bahan ini juga kebanyakan dipilih dengan warna dasar putih dan kotak-kotak hijau atau biru menjadi warna tambahan. Adapun tari-tarian daerah Jawa Timur. Nah, yang pertama ada tari reog Ponorogo. Tari reog Ponorogo berasal dari Ponorogo dan biasanya dimainkan oleh 6-8 laki-laki dan 6-8 perempuan. Tarian ini memiliki durasi yang lumayan panjang karena melewati beberapa sesi. Tetapi jika kalian menyukai seni, tentu kalian tidak akan bosan untuk melihatnya. Terus yang kedua ada tari remo. Nah, tarian adat Jawa Timur remo ini pada zaman dahulu adalah sebuah tarian adat untuk menyambut tamu yang agung. Tarian remo diciptakan oleh pengamen yang waktu itu setiap orang diwajibkan bisa menari sampai pengamen pun pandai menari. Nah, yang memainkan tarian ini biasanya laki-laki, tetapi saat ini tidak masalah siapa yang mau memainkan. Boleh laki-laki atau perempuan. Bahkan saat ini muncul tarian remo putri. Dulu tarian ini hanya sebatas tarian pembuka pertunjukan ludruk. Namun seiring berkembangnya zaman, tarian ini menjadi jenis tarian tersendiri dan dipentaskan setiap ada pertunjukan kesenian. Yang kedua ada tari jaranan buto. Tarian tradisional ini masih berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kata buto yang berarti raksasa. Jadi tari jaranan buto memiliki arti yaitu kuda lumping raksasa. Pada umumnya tarian ini biasanya dimainkan oleh 16-20 orang. Namun tarian ini hampir punah sekarang. Tarian ini biasanya dipertunjukkan ketika ada acara khitanan atau pernikahan. Penarinya pun rata-rata dari kalangan pria. Terus ada tari wayang topeng. Nah, jika di Jawa Barat ada tari topeng, di Jawa Timur pun ada tari topeng ini yang berasal dari Kota Malang. Di Jawa Timur lebih dikenal dengan sebutan tari wayang topeng karena penari memakai pakaian layaknya wayang kulit. Tarian ini pada zaman dahulu hanya untuk pertunjukan ritual saja.
Topeng di sini melambangkan sebuah rasa apresiasi pada wajah nenek moyang mereka. Saat ini topeng mempunyai arti penghormatan terhadap roh leluhur. Tarian ini memang sedikit bernuansa mistis. Terus menurut sejarah tari ini digunakan saat agama Islam masuk wilayah Jawa, dan tarian ini menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat Jawa yang saat itu masih kental dengan agama Hindu. Terus ada tari Gendrung Banyuwangi. Nah, tarian tradisional ini asalnya dari Banyuwangi. Kata gendrung melambangkan panggilan Dewi Sri. Anggapan masyarakat pada zaman itu bahwa Dewi Sri adalah dewi yang bisa memberi kesuburan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terus ada tari Gelipang. Tarian ini biasanya dimainkan oleh laki-laki dengan pakaian dan musik yang ditabuh seperti yang biasa di negara Arab. Nama Gelipang sendiri diambil dari kata bahasa Arab, yakni dari kata goliban yang berarti kebiasaan. Menurut sejarah, yang menciptakan tarian ini yaitu Seno Truno. Ketika dia bekerja menjadi mandor penebang tebu miliki Belanda. Melihat sikap Belanda yang sewenang-wenang membuat dia berhenti bekerja, dan dia berinisiatif menciptakan tarian ini. Kemudian digambarkan setiap sejarah kehidupannya ketika bekerja bersama Belanda. Ada juga tari Beskalan. Tarian adat yang satu ini berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Nama tarian ini diambil dari kata bekalan. Tarian ini sudah sangat tua dan kira-kira sudah berumur ratusan tahun. Tarian ini menunjukkan gerakan yang menandakan keanggunan seorang perempuan yang feminim, lincah, dan dinamis. Terus ada juga senjata tradisional Jawa Timur. Yang pertama ada celurit. Nah, celurit adalah senjata tradisional Jawa Timur yang berasal dari daerah Madura. Terus ada juga buding. Senjata ini dapat ditemukan di masyarakat suku Using di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ada bionet. Ini merupakan senjata tradisional Jawa Timur yang biasanya dipakai masyarakat daerah Lenteng, Sumenep. Bentuk dari senjata ini lurus, mempunyai dua sisi yang tidak terlalu tajam. Panjangnya hampir seperti pedang, namun mempunyai ujung yang sangat lancip, berbeda dengan senjata lainnya. Terus ada caluk. Caluk adalah senjata tradisional yang bentuknya sama dengan golok panjang, tetapi dengan lengkungan di ujung senjata dan ada kopak di tengahnya. Bisa dibilang senjata tradisional ini sangat unik. Terus yang kedua ada kudi. Senjata tradisional Jawa Timur yang bernama kudi ini adalah salah satu senjata yang hampir sama dengan kunjang, senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Kudi ini juga biasa dikenal dengan istilah gaman, yang diartikan serba bisa. Kudi ini adalah suatu alat yang sifatnya serba bisa dipakai masyarakat pedesaan Jawa itu sendiri. Nah, ada juga keris. Keris adalah salah satu senjata tradisional yang dapat kita temukan bukan hanya di Jawa Timur saja, namun sudah umum ditemukan di berbagai pelosok tanah air. Tetapi ternyata pengrajin atau pembuat keris ini paling banyak dijumpai di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumenep, Madura. Sekian penjelasan saya mengenai kebudayaan dari Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.